Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham dividen investing yang jarang dilirik oleh para investor. Padahal secara fundamental dan dividen saham ini sangat menarik, apalagi akan diuntungkan oleh kebijakan dari presiden baru kita. Sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Tapi sebelum kita bahas sahamnya, di sini kita akan overview dulu terkait dengan kebijakan baru dari presiden terpilih, yakni Bapak Prabowo Subianto, di mana beliau akan berencana menghapus pajak properti. Nah, di sini kita akan lihat dulu di mana Bapak Prabowo Subianto berniat menghapus pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sebesar 5%. Sehingga totalnya 16% dari total 21% pajak yang dikenakan pada sektor ini. Wacana soal rencana penghapusan pajak properti akan berlangsung 1 hingga 3 tahunan. Nah, hal ini juga menjadi angin segar dan juga sentimen yang sangat positif, terutama untuk saham-saham di sektor properti dan juga saham perbankan, yakni saham BTN ya guys, atau Bank BTN yang juga bersinggungan langsung dengan pembiayaan perumahan atau KPR. Sehingga saham BBTN, BSDE, CTRA, SMRA dan juga ASRI hari ini rata-rata mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan congratulations untuk teman-teman yang sudah ambil saham-saham sektor properti ketika harga sahamnya tertekan, karena prinsipnya adalah beli saham bagus itu di harga bawah guys ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Karena kalau misalnya teman-teman beli sahamnya ketinggian, teman-teman akan cenderung mengalami floating loss atau kerugian seperti itu. Nah, jadi saham yang akan kita analisa pada video ini adalah saham NRCA atau Nusa Raya Cipta Tbk di sektor konstruksi bangunan. Jadi kebijakan Bapak Prabowo Subianto ini kemungkinan itu bukan hanya akan berimbas terhadap sektor properti, bukan hanya menjadi sentimen positif untuk saham-saham sektor properti saja, tapi untuk saham-saham sektor pembiayaan, untuk saham sektor konstruksi bangunan dan lainnya ini juga akan terkena sentimen positif guys ya. Di sini kita akan membahas saham NRCA, di mana NRCA ini sebenarnya saham dividen investing tapi jarang sekali dilirik oleh para investor, sehingga kita melihat prospeknya masih cukup menarik. Kita akan bahas secara fundamental, teknikal, dan juga nanti kita bisa lihat guys ya, berapa sih harga wajar dari saham NRCA dan potensi dividennya, terutama untuk tahun 2025 nanti. Nah, jadi untuk NRCA hari ini dari harga saham ada kenaikan 1,10% di level Rp366 per saham. Jadi kenaikannya belum cukup tinggi, kita melihat memang masih ada upside ya guys yang tersisa di saham NRCA ini yang bisa kita manfaatkan untuk mendulang cuan dari capital gain-nya. Nah, di sini kita menggunakan Stockbit Sekuritas guys ya, salah satu sekuritas yang memang menjadi pilihan utama saya untuk berinvestasi. Teman-teman juga bisa mendaftar dengan mengklik link di kolom deskripsi. Nanti saya akan jelaskan guys ya beberapa fitur yang menarik dari Stockbit ini. Nah, di sini kita akan fokus terhadap kinerja dari saham NRCA, di mana pada kuartal 2 2024 ternyata laba bersihnya bisa mengalami kenaikan secara year on year dari 24 miliar menjadi 31 miliar, begitupun secara kuartalan juga masih mengalami kenaikan dari 29 miliar menjadi 31 miliaran. Sehingga prospek dari NRCA ini perusahaan yang sangat bagus, di mana labanya juga terus bertumbuh. Dengan PE ratio di angka 7 kali dan PBV 0,7 kali, kita melihat secara valuasi NRCA ini masih cukup murah. Di mana berdasarkan historical PE-nya, kita melihat bahwa PE saat ini adalah di angka 7,6 kali. Sedangkan mean PE standard deviation di 1 tahun itu adalah di per 9 kali guys ya. Jadi di harga saat ini Rp366 per saham ini masih memiliki upside yang cukup menarik. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan fitur ini ya guys ya, historical PE ratio, historical PBV menggunakan Stockbit Sekuritas. Ini akan memudahkan kita ya, apalagi teman-teman yang value investor ya guys ya, melihat sebuah valuasi saham itu dari PE ratio dan juga PBV-nya. Lalu berdasarkan dividen juga terakhir bagi dividen di 27 Mei 2024 dengan dividen yield 7,92%. Tadi kan kita lihat kinerja dari NRCA ini ada kenaikan guys ya, dan full year 2024 juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan secara year on year dari 96 miliar menjadi 119 miliar. Yang berarti ada potensi dividen dari NRCA juga bisa lebih tinggi lagi dibandingkan dividen di tahun ini guys ya. Lalu return on assetnya 4,13% dan return on equity 8,62%. Jadi kita akan lanjut guys menganalisa saham NRCA dari sisi teknikalnya.
Dari sisi teknikal di harga saat ini ya di Rp633 per saham kita melihat masih ada upside yang tersisa hingga harga 400-an dan bahkan harga wajarnya di atas 400 guys. Lalu kita pun melihat ya berdasarkan indikatornya hari ini memang masih di area yang oversold alias jenuh jual, yang berarti memang kita pun melihat ya adanya akumulasi di saham NRCA. Jadi cukup menarik di mana NRCA ini adalah saham yang sebenarnya dia mampu bertahan dan uptrend di atas moving average-nya, lalu dia juga sudah oversold sehingga masih ada potensi untuk NRCA ini bisa kembali naik. Sedangkan dari sisi akumulasi hari ini ya tanggal 11 Oktober ternyata juga ada akumulasi ya dari top 3 yaitu dari AI, AG dan juga AO guys. Jadi cukup menarik ya sebenarnya untuk saham yang satu ini di mana kita akan melihat harga wajar dan juga potensi dividen yang bisa dibagikan oleh saham NRCA. Nah, jadi untuk NRCA sendiri di sini kita akan prediksikan dividennya terutama untuk tahun 2025 nanti guys ya. Di tahun 2023 EPS-nya itu Rp40 per saham, sedangkan di tahun 2024 ini estimasi EPS-nya mencapai Rp48 per saham. Jadi ketika EPS-nya mengalami kenaikan dengan DPR yang sama, dividennya akan jauh lebih besar. Nah, dividen di tahun lalu adalah Rp29 per saham. Tadi kita lihat ya dividen yield-nya kisaran 7, sekian persen dan jika dibulatkan di angka 8 persenan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan EPS ya estimasi untuk full year 2024, maka ada peluang dividennya ini bisa lebih tinggi lagi dari Rp29 per saham menjadi Rp35 per saham dengan yield 9 persenan. Jadi dividen yield-nya juga akan naik ya guys ya. Sehingga imbal hasil ketika kita investasi di NRCA tentunya bisa jauh lebih tinggi. Nah, di sini kita akan menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value ya guys ya untuk menghitung harga wajar dari saham NRCA ini. Dengan pertumbuhan EPS tahunannya di angka 5,17%, maka untuk full year estimasi EPS dari NRCA adalah Rp48 per saham. Dengan book value 0,77 kali ya, dengan book value per share di angka Rp475 per saham. Jadi menurut PBV-nya, seharusnya harga wajar NRCA adalah di Rp475 per saham. Di sini kita akan coba buka guys ya. Untuk harga wajar berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value, untuk harga wajar NRCA itu di Rp458 per saham. Sedangkan harga saat ini di Rp666 per saham dengan margin of safety 20 persenan. Jadi masih ada margin of safety ya di saham NRCA ini. Untuk EPS kali 10 sama dengan murah itu di angka Rp240 per saham. Sedangkan EPS kali 10 sama dengan mahal di Rp480 per saham. Dan untuk book value-nya itu di Rp365 per saham. Jadi kita melihat ya untuk harga wajar berdasarkan Benjamin Graham Fair Value itu di Rp458 per saham. Berarti masih ada margin of safety 20% dengan potensi dividen yield hingga 9 persenan ya dari harga saat ini. Berbeda halnya jika teman-teman punya di harga yang jauh lebih rendah, silahkan lanjut hold ya untuk investasi jangka panjang itu di 300-an guys. Ini bisa mendapatkan dividen yield yang lebih besar lagi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan guys ya bahwa hari ini ternyata saham East Park Hotel ya dengan kode saham East itu sudah rilis laporan keuangan ya untuk kuartal 3 2024. Jadi sudah ada dua saham nih yang lebih awal guys ya merilis kinerja di laporan keuangan kuartal 3 2024. Nah, ketika teman-teman menggunakan Stockbit Sekuritas, maka teman-teman akan disuguhkan ya dengan update dari rilisnya laporan keuangan. Di sini yang berwarna hijau guys ya, yang ada titik hijaunya ini adalah data marked with green dots has been updated in advance ya guys ya untuk kuartal 3 pada September 2024 ya. Jadi ini laporan keuangan di kuartal 3-nya langsung diupdate oleh Sekuritas dan kita bisa langsung lihat tanpa kita membuka laporan keuangannya. Jadi dari Qstat ya guys ya, kita bisa langsung melihat nih secara real time adanya perubahan ya guys ya dari laba bersihnya sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk membuka laporan keuangan. Tapi kalau misal teman-teman mau membuka ya guys ya laporan keuangannya juga bisa. Nah, di sini bisa langsung teman-teman download saja melalui Stockbit Reports ya guys ya, penyampaian laporan keuangan interim yang tidak diaudit ya untuk saham East Park Hotel seperti itu. Dan memang ya teman-teman ketika teman-teman ya tidak suka atau tidak sering ya membaca laporan keuangan pasti akan cukup pusing ya. Hal apa saja sih yang perlu kita pahami ya dari laporan keuangan itu, tapi ya tetap teman-teman juga harus belajar. Karena misalkan labanya ada penurunan seperti saham IS ini yang ternyata labanya turun ya baik secara year on year ataupun secara kuartalan itu turun dari 9 miliar menjadi 8 miliar. Ternyata di sini kita pun harus membuka laporan keuangan guys ya agar nanti kita bisa tahu nih turunnya gara-gara apa.
berapa. Tapi kalau misal teman-teman tidak mau repot juga bisa klik di bagian financial ini. Nanti akan terlihat guys ya, apa penyebab dari penurunan laba bersih pada kuartal 3 2024. Dan saham yang satu ini juga sebenarnya saham yang rutin bagi dividen ya, dengan yield kisaran 6,72%. Nah, di sini saya hanya memperagakan saja ya, apa saja sih yang diupdate oleh Stockbit Sekuritas ketika sudah rilis laporan keuangan terbaru. Yang pertama adalah dari net income. Nah, di sini akan diupdate ya guys ya, di kuartal 3 yang berwarna hijau ini akan diupdate secara annualized, dan TTM juga akan diupdate. Lalu dari valuasi, PE ratio, PBV juga akan diupdate ya. Lalu dari balance sheet ya, atau rasio keuangan juga akan diupdate, total aset, total liabilitas, dan total ekuitasnya. Lalu net profit margin juga akan terupdate secara otomatis ya. Lalu kita lihat juga ada growth-nya, revenue, dan juga net income. Lalu selain itu ada juga manajemen effectiveness, yaitu return on asset dan juga return on equity yang akan diupdate secara real time seperti itu. Jadi kembali lagi ya, kalau misal teman-teman ingin menggunakan sekuritas yang sama dengan apa yang saya pakai, boleh klik link videonya di kolom deskripsi. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya, nanti akan saya balas juga. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.